Apa jadinya Indonesia tanpa keberagaman? Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan aku Delvi Haryani, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang memperkuat kesadaran multikulturalisme untuk Indonesia Emas 2045. Bayangkan Indonesia tanpa keberagaman, tanpa budaya, tanpa bahasa, tanpa adat istiadat yang berbeda. Apa jadinya bangsa kita? Indonesia itu enggak cuma satu warna, tapi pelangi yang penuh warna-warni. Nah, di video ini kita bakal ngebahas kenapa sih kesadaran multikultural itu penting banget buat masa depan bangsa Indonesia, terutama menuju Indonesia Emas 2045. Yuk kita mulai. Multikulturalisme itu apa sih? Nah, teman-teman, singkatnya multikulturalisme itu adalah penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam satu negara. Di Indonesia, kita punya lebih dari 1.200 suku, 700 bahasa daerah, dan ratusan tradisi unik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bayangin aja, kamu bisa dengerin orang-orang berbicara dalam bahasa Bugis di Makassar, bahasa Jawa di Yogyakarta, dan bahasa Batak di Sumatera Utara. Keberagaman ini bukan cuma sekedar perbedaan, tetapi menjadi kekuatan untuk bangsa kita sendiri. Tahukah kamu, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, tapi cuma sekitar 6.000 yang berpenghuni. Selain itu, alat musik tradisional kita, seperti angklung dari Jawa Barat, sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Bahkan batik yang sering kita pakai di acara formal juga diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Ini bukti bahwa keberagaman kita nggak cuma diakui di dalam negeri, tapi juga di mata dunia. Tapi menjaga keberagaman itu nggak gampang. Kadang perbedaan budaya bisa jadi pemicu konflik kalau kita nggak punya kesadaran multikultural yang kuat. Mulai dari prasangka, diskriminasi, sampai intoleransi. Misalnya, beberapa konflik sosial di Indonesia pernah terjadi karena perbedaan suku atau agama. Contohnya seperti konflik di Ambon tahun 1999 yang terjadi karena ketegangan antar komunitas. Tapi konflik-konflik ini jadi pelajaran penting buat kita, bahwa perbedaan seharusnya nggak jadi alasan buat terpecah belah. Guys, aku sendiri pernah merasakan gimana serunya berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Di kampus, aku punya teman dari suku Batak, Jawa, Sunda, bahkan dari NTB. Dan dari mereka, aku belajar bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk kita tetap akrab. Justru dengan adanya perbedaan itu, kita jadi saling belajar tentang budaya kita masing-masing, dari bahasa, makanan, dan kebiasaan unik. Ini pengalaman sederhana tapi berharga buat aku untuk memahami arti sebenarnya dari multikulturalisme itu sendiri. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda. Kita harus bisa menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan, bukan malah memperbesar jarak. Pernah nggak sih kita mikir seberapa sering kita mengabaikan teman yang berbeda latar belakang? Atau seberapa sering kita memilih untuk diam saat melihat ketidakadilan? Nah, perubahan itu mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Gak perlu nunggu jadi pejabat ataupun tokoh masyarakat. Cukup dari sikap kita sehari-hari. Mulai dari menghargai teman yang berbeda suku, bahasa, atau agama. Dan mengikuti kegiatan yang mempromosikan toleransi. Indonesia Emas 2045 adalah impian kita. Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Tapi,
Mimpi ini nggak akan tercapai kalau kita nggak bisa menjaga persatuan dalam keberagaman. Multikulturalisme adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat, inovatif, dan damai. Bayangkan, generasi muda yang bisa bekerja sama tanpa melihat perbedaan, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Indonesia yang kaya budaya dan tradisi ini akan semakin bersinar kalau kita semua bergerak bersama untuk menghargai keberagaman. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini bukan cuma semboyan, tapi juga prinsip hidup kita sebagai bangsa. Selama kita tetap memegang nilai ini, Indonesia akan terus kuat dan bersatu. Karena keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tapi justru kekuatan terbesar kita. Sekarang tinggal kita yang menentukan, mau jadi bagian dari perubahan atau hanya penonton. Yuk mulai dari diri sendiri, hargai perbedaan, rangkul keberagaman, dan bersama kita wujudkan Indonesia Emas 2045 yang benar-benar berkilau. Karena Indonesia kuat, dimulai dari kita yang sadar akan pentingnya multikulturalisme. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share kalau kamu setuju dengan pesan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.